Hotman Paris Show, masih ada tamu-tamu kita dan sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Ini dia SKJ, Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Ibu Deti ini datang ke Kopi Joni mau mencari keadilan. Dia mengaku adalah istri kedua, istri pertama sudah meninggal duluan ya. Istri kedua dari semua orang pasti tahu, yaitu kenal Profesor Hembing, almarhum. Yang dulu kalau kita sering nonton di TV, semua obat ramuan dari buah-buahan segala macam dia bisa bikin. Apapun dia bisa ramu jadi obat. Deti, Ibu Deti nikah umur berapa? 25 tahun. Umur 25 tahun, nikahnya resmi. Resmi. Nikah agama Islam dan nikah menurut peraturan pemerintah. Agama Islam. Di KUA. Agama Islam ada buku. Agama Islam ada buku nikahnya. Ada. Berarti udah sah secara hukum dan secara agama. Ya. Waktu nikah, istri pertama sudah meninggal. Sudah meninggal 15 tahun. 15 tahun. Dan dari istri pertama dia ada berapa orang anak? Ada 3. Dari kamu? Ada 1. Ada 1. Coba cerita dulu masalahnya apa? Masalah hukum apa yang sekarang? Setelah almarhum meninggal itu. Setelah almarhum Profesor Hembing meninggal. Almarhum meninggal saya tidak diberitahu. Almarhum meninggal tidak diberitahu. Emang kau tidak satu ranjang sama dia? Satu ranjang. Ya, waktu dia sakit kau nggak urus? Waktu dia masuk ke rumah sakit, saya di rumah setelah melahirkan 2 bulan. Jadi nggak jagain dia di. Oh, waktu itu kau baru melahirkan 2 bulan. Oke, Ya. akhirnya dia meninggal. Ya. Oke, terus apa? Masalah hukum yang sekarang apa? Karena Dia meninggal karena apa? karena kanker liver. Wah, ini agak sedikit ironis ya, orang yang kita tahu dia profesor ya, Profesor. yang ahli semua meramu obat-obatan, Ya. justru meninggal karena kanker apa? Kanker liver. Kanker liver. Oke. Masalah hukum apa yang masalah sekarang? Yang mau Anda curahkan? Setelah almarhum meninggal, semua data-data buku nikahku diambil, kartu keluarga diambil gitu. Buku nikahmu diambil, kartu apalagi diambil? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya. Terus apalagi harta? Ya, mobil yang almarhum belikan buat aku diambil gitu. Atas nama siapa? Almarhum. Oke, diambil juga. Tapi dibelikan setelah kita menikah. Oke, harta lain? Sertifikat apartemen yang saya tempatin sekarang. Sertifikat rumah Ya. yang atas nama almarhum juga, yang kau tinggalin. Ya. Tapi kau nggak diusir dari rumah, Tidak diusir. masih di situ. Masih di situ. Terus apa lagi? Ada harta lain nggak? Saya tidak tahu, yang saya tahu cuman kliniknya dia. Apa? Kliniknya aja. Oh, kliniknya aja itu, oke. Jadi yang mau kau persoalkan adalah bahwa kau berhak atas harta itu. Ya, Itu. anak saya terutama gitu loh. Oke, kau merasa sebagai ahli waris dan oleh karenanya salah satu ahli waris maka berhak atas harta peninggalan almarhum. Ya. Meninggalnya kapan? 8 Agustus 2011. 8 Agustus 2011. 2011. Baru Kok saya 2 bulan umur anak saya. pertanyaannya, sejak kejadian itu harta diambil, kamu tidak menempuh upaya hukum. Ini sudah 2011 ke sekarang sudah 8 tahun. Sudah 8 kali pakai pengacara. 8 kali pakai pengacara, gugat. Ya, Terus kalah atau gimana? setiap pengacaranya menemui keluarganya almarhum, udah pengacaranya langsung nggak. Mundur? Ya, nggak ini lagi. Setiap pengacaranya menemui keluarga almarhum, nggak datang lagi ke kamu. Ya. Kamu mencurigain apa? Ada berdamai diam-diam atau gimana? Saya tidak tahu. Saya kan hanya Masuk kamu sampai 8 kali? 8 kali. 8 pengacara? Masuk ke Polda Metro Jaya, masuk ke Polres Jakarta Pusat. Terus gagal semua? Ya. Jadi kenapa sesudah 8 tahun kau datang ke Kopi Joni? Karena pikir Kegantengan saya atau apa nih? saya pikir hanya satu-satunya mungkin yang bisa menolong gitu loh. Karena Hanya sekian satu-satunya yang bisa menolong. lama. Ya. What can I do for you? Coba tunjukkan dulu. Ini ada foto-fotonya ya tadi ya. Profesor Hembing yang semua orang tahu. Ya. Saya pun suka nonton acaranya dulu. Betul, iya. Ini ada foto pernikahannya dari Prof. Hembing ya. Ini lagi akad nikah ya? Iya. Sama mbaknya. Mbaknya kalau boleh tahu usianya berbeda berapa sama Prof. Hembing?
sekitar 40-an lebih ya kali. Berapa? 40 lebih ya. Jadi waktu menikah Prof Hemping berapa? 60, 70? 68, 68 sedangkan mbaknya 20 berapa gitu ya? 25. 25 tahun. Itu suami pertama bagi kamu? Oke. Oke. Dan ada anak ya? Ada anak. Ada anak satu bang? Iya, ada buku nikah nggak? Iya. Bawa nggak? Ada salinan buku nikahnya. Ada ya? Ada. Oke. Kopiannya, yang asli kan diambil mereka. Oke. Walaupun kamu lapor ke polisi, polisi itu tidak berhak untuk mengembalikan hak keperdataan kamu. Jadi polisi hanya berwenang untuk menghukum kalau memang ada dugaan penggelapan harta warisan. Ya, jadi sangat disesalkan kenapa kau nggak gugat dari dulu. Kalau gugat dari 2011 sudah putus dari 4 tahun lalu. Yang waktu ke Polda itu lawyernya kita melaporkan perampasan dan penggelapan. Iya, tapi dia polisi itu hanya menghukum secara pidana, tapi untuk menyatakan kau berhak warisan ini seperberapa, polisi nggak berhak. Oke. Judicial fiscal law. Benar. Jadi kau kan salah satu ahli waris, bukan hanya kau yang berhak. Jadi harusnya dibagi. Ya. Dan yang berhak menentukan itu adalah pengadilan, harusnya gugat perdata. Terlambat berarti ya bang ya? Ya belum terlambat sih, karena apartemennya masih kau pegang kan? Sertifikatnya aja, takutnya udah dijual loh, hati-hati. Kau blok di kantor BPN. Harus cepat-cepat tuh mbak. Cepat-cepat. Oke, coba kita tanya deh pendapatnya. Maruli kan juga seorang lawyer. Saya setuju juga sama Om Hotman itu kalau misalkan itu yang dilakukan untuk diblok di BPN, semacam kalau di common law itu caveat emptor gitu ya Om ya. Ditaruh dulu untuk nggak bisa aset tersebut dipindah tangan kan atau dialihkan nama dan lain sebagainya. Itu giat-giat yang dilakukan pertama sebelum adanya bagaimana persengketaan ini tuh bisa diselesaikan dengan baik yang benar. Mungkin pun juga dengan karena menikah secara Islam ya Om ya. Kalau saya lihat apakah karena ada sengketa yang sebegitu hebatnya dari ahli waris sama dari pihak mbaknya pun juga. Kenapa nggak coba misalkan ke pengadilan agama, buatlah semacam permohonan untuk penetapan waris. Ya. Ahli warisnya dulu ditetapin siapa. Ya. Sudah itu nanti barulah dipilih budel warisnya itu apa aja. Nanti bagaimana pendistribusiannya, lalu eksekusi daripada pendistribusiannya tersebut. Sip, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ya dari SKJ. Salam Kopi Joni. Mirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tapi Hotman Paris Show. Mungkin achievement apa lagi yang Om pikir Om bakal buat sebagai remarks ya atau milestone di dunia karir Om sebagai, kalau pengacara udah mentok kayaknya udah